Selamat datang di Ruang Panduan bersama saya Tri Damayanti. Nah, di episode kali ini kita akan menjelaskan bagaimana sih caranya untuk pelaporan PPN bulanan di Kortek. Oke, untuk langkah-langkahnya seperti apa? Mari kita simak video berikut. Oke, langkah pertama kita akan membuka web Korteknya terlebih dahulu ke Kortek DJP. Setelah itu, siapkan untuk akun PIC Badan Usaha yang akan kita masukkan di Kortek. Nah, ini karena halaman Korteknya baru ya, jadi teman-teman semua harus bisa menyesuaikan. Nah, yang pertama itu kita masukkan dulu NIK PIC yang akan kita masukkan. Oke, setelah itu klik di bagian verifikasi. Tunggu sampai prosesnya selesai. Kalau sudah, tinggal kita masuk akun PIC-nya. Nah, ini nunggu beberapa saat ya, karena emang dari webnya sendiri kita masih proses untuk memeriksa. Nah, setelah masuk akun PIC-nya, kita ubah dulu menjadi akun badan usaha. Kita pilih dulu badan usahanya. Oke, seperti tertampil di layar, itu kita sudah pindah ke akun badan usaha. Nah, ini kita sudah masuk ke akun Kortek badan usahanya. Setelah itu kita akan milih menu e-faktur terlebih dahulu. Sebelum kita proses pelaporan di akhir bulan, kita harus yang pertama itu mengecek faktur keluaran. Kita harus memastikan dulu pajak keluaran yang udah kita buat di bulan ini udah sesuai dengan data perusahaan, sehingga sebelum pelaporan SPT kita harus konfirmasi ulang. Nah, yang pertama kita pindah dulu bulannya di bagian masa seperti ini. Nah, masanya tinggal kita pilih untuk pelaporan di bulan apa, tahun berapa. Nah, ini nanti kita harus memastikan dulu pajak keluarannya, teman-teman. Jadi sebelum kita proses pelaporan, kita harus memastikan apakah faktur yang udah kita buat itu sesuai dengan transaksi realnya di perusahaan. Nah, yang pertama, kita pilih dulu masa pajaknya. Masa pajak berapa? Tinggal kita pilih. Setelah itu tahun berapa juga kita edit. Setelah kita edit tahunnya, baru kita refresh. Nanti otomatis akan muncul di bawahnya seperti ini. Nanti akan ada beberapa faktur yang mana harus dicek terlebih dahulu sebelum kita proses pelaporan di akhir bulan. Setelah mengecek pajak keluaran, kita juga akan mengecek pajak masukan, teman-teman. Jadi pajak masukan ini kalau kita ingin mengkreditkan. Nah, caranya hampir sama kayak pajak keluaran tadi. Kita pilih dulu masanya, masa berapa. Tahunnya juga diedit, mau tahun berapa. Setelah itu di-refresh. Nah, nanti akan muncul di bawahnya. Kalau mau dikreditkan, nanti kita tinggal di menu kreditkan yang paling atas seperti ini. Menu di sini, teman-teman. Jadi nanti tinggal di checklist, setelah itu kreditkan faktur. Kalau mau dikreditkan. Setelah kita udah mengecek pajak keluaran sama pajak masukan, baru kita proses pelaporan. Nah, pelaporan ini kita harus lari ke menu SPT. Kita milih klik di surat pemberitahuan. Tunggu prosesnya terlebih dahulu. Oke, setelah tadi kita klik di menu surat pemberitahuan, nanti otomatis akan muncul beberapa poin di bawah ini. Nah,
Nanti akan ada konsep SPT, sub SPT menu pembayaran, dan lain. Nah, pertama kita buat konsep dulu. Nah, setelah kita klik buat konsep, nanti akan muncul beberapa pilihan seperti ini. Nah, karena kita pengen pelaporan PPN, kita klik bagian PPN. Oke, kita ke bawahkan lagi, klik lanjut. Setelah itu, kita pilih periode dan tahun pajak yang akan kita laporkan. Pilih salah satu. Setelah itu, klik lanjut. Nah, model SPT-nya nanti akan muncul otomatis. Kalau misalkan kita baru pelaporan pertama kali di bulan ini, itu akan muncul normal. Nah, tapi kalau kita udah pelaporan kedua kalinya, itu otomatis akan muncul di pembetulan. Lalu kita buat konsep. Nah, nanti akan muncul di bagian konsep SPT seperti ini. Kita tinggal klik di bagian edit. Nah, isian form untuk SPT masa PPN ini akan muncul beberapa isian. Yang langkah pertama, itu kita harus posting data terlebih dahulu. Kita harus klik posting SPT. Setelah itu akan muncul pemberitahuan sukses. Nah, yang mana kegunaan kita ngeklik untuk posting SPT itu, kita akan dari webnya otomatis ngambil data dari pajak keluaran sama pajak masukan yang udah kita cek pertama tadi. Setelah itu kita cek di bawahnya. Nanti di bagian bawah akan muncul data penyerahan BKP. Nah, data penyerahan BKP itu diambil dari pajak keluaran kita. Jadi nanti nominal penjualannya berapa, PPN-nya berapa, akan muncul otomatis. Setelah itu, nanti di bagian poin kedua, itu ada perolehan barang dan jasa. Nah, barang dan jasa ini itu kita ambil dari data pajak masukan tadi. Nanti akan muncul otomatis. Setelah itu, poin ketiga, itu ada penghitungan PPN kurang bayar atau lebih bayar. Nah, nanti kita tinggal cek di bagian poin F, itu kalau misalkan tandanya itu masih minus, otomatis itu kita ada kelebihan bayar. Nah, kalau nanti tandanya angka normal, otomatis kita harus bayar lagi. Nah, karena itu, penjualan sama pembelian kita lebih banyak di penjualan. Lanjut ke bawah, setelah semuanya dicek, nanti isiannya akan otomatis. Baru nanti di bagian terakhir, kalau datanya udah kita cek semua, kita tinggal di checklist di pernyataan. Lalu isi bagian jabatan, diisi sesuai dengan PIC, jabatan PIC-nya. Setelah itu, klik simpan. Baru ke menu bayar dan lapor. Nah, ini untuk penandatanganan dokumen, kita isi kode yang udah muncul otomatis. Tinggal kita konfirmasi tanda tangan. Oke, setelah tadi kita sudah menandatangani dokumen SPT masa, otomatis kalau SPT-nya kita kurang bayar, itu akan ada kode billing yang udah tersimpan otomatis di laptop. Nah, namun kalau untuk SPT kita itu lebih bayar, itu akan muncul di SPT dilaporkan. Langsung otomatis masuk ke sini.
Nanti jika untuk bukti lapornya kita harus klik dulu tanda warna hijau. Tanda terima itu nanti otomatis akan masuk di email kantor kita. Nah, kalau pengen nyimpen filenya, itu kita bisa unduh PDF di gambar merah, seperti itu. Nah, tadi yang poin kedua terkait kekurangan bayar, itu nanti sebelum kita proses bayar, konsepnya akan masuk di SPT menunggu pembayaran. Nah, nanti masuk seperti ini. Kalau kita sudah bayar, otomatis pindah ke SPT dilaporkan. Jadi itu tadi teman-teman bagaimana cara untuk melaporkan PPN bulanan bagi badan usaha. Nah, bagi teman-teman yang merasa terbantu atas episode kali ini, boleh banget subscribe channel, like, comment, and share. Saya Trida Mayanti, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.